ada orang yang nggak malu untuk itu semua, padahal mereka uangnya banyak gitu. Mereka cari daging yang udah di discount, itu masih fresh dagingnya, tetap aja naik, entah itu $2, $1 atau berapa sen gitu, itu naik. Hai pemirsa Voi, kembali lagi di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Kali ini saya kehadiran artis spesial yang juga legendaris, yakni Sarah Azhari. Halo, Hai. apa kabar? Alhamdulillah baik-baik aja. Baru banget nih sampai di Indonesia awal bulan ini ya? Awal bulan ini ya. Oke, selain kesibukan di kemarin waktu ngeluarin single, kemudian juga aktif juga di media sosial, apalagi sih Kak kesibukannya? Di mana nih kesibukan yang di mana? Boleh di LA dulu. Oke, di LA. Kebetulan waktu itu kan saya sekolah di sana. Udah sekolah di sana, udah lulus. Saya dapat OPT, training kerja di saat masa pandemik. Terus ya pandemik itu kan kita nggak ngapa-ngapain ya. Jadi adalah timbul kreativitas yang muncul gitu, daripada kita idle hand, maksudnya yang aduh ngapain sih nih, lebih baik kita bikin apa gitu, ambil gambar ini, ambil gambar itu gitu. Dan saya juga mencoba skill saya sebagai creative director dan lain-lain untuk untuk dikembangkan di situ. Akhirnya saya dapat training di production house yang ya nggak terlalu besar sih, kecil tapi ya lumayan bisa belajar ini itu gitu. Terus bikin saya bikin cover lagu judulnya Last Christmas ya, Last Christmas. Ya di situ itu latihan juga sebenarnya, dari latihan untuk ya creative director ya, dibantuin sama teman saya, tapi saya nggak menggunakan nama saya di situ. Saya saya bilang oke, saya maunya begini gitu. Dari situ ternyata lumayan dapat views banyak. Akhirnya ada perusahaan independen di LA, label independen, itu menawarkan saya untuk bikin lagu gitu, Nah kebetulan abis yang Last Christmas itu, aku tuh itu kan waktu pandemik kan bikinnya. Itu saya belum sekitar kena tahun COVID. 2021? Itu 2020. Mau ke 2021. Jadi saya syutingnya bulan November atau Desember gitu. Januarinya saya kena COVID. Januari abis New Year gitu, saya kena COVID. Cukup parah banget gitu, sampai ada inflamasi di paru dan lain-lain. Tapi alhamdulillah nggak sampai stay di rumah sakit. Itu saya sakitnya sebulan. Sampai penyembuhan dan lain-lain. Akhirnya setelah sembuh dari situ, karena saya ditawarkan sama label independen untuk bikin lagu, saya bilang saya nggak mau lagu-lagu yang sedih. Saya mau lagu yang ceria. Karena kan after recovery yang ceria. Lagi pula sekarang ini pandemik, nanti turun, nanti naik, nanti ada apa baru lah. Dan di Indonesia waktu itu pas lagi mau ngeluarin single ini, itu tuh lagi parah-parahnya kasus Delta, yang apa aja varian baru dari COVID. Dan banyak orang-orang yang kehilangan teman, saudara dan lain-lain ya, termasuk ada juga di keluarga saya gitu. Jadi saya nggak mau lagu-lagu yang mellow gitu. Saya mau lagu yang membangkitkan semangat. Jadi ya adalah lagu Dance to Survive. Oke. Dari Dance to Survive, kemudian Near or Fear. Betul. Near or Far. Nah, ada nggak sedikit kalau misalkan yang Dance to Survive kan tadi inspirasinya dari COVID dan untuk menyemangati. Nah, kemudian untuk Near or Far ini apa sih inspirasinya? Inspirasinya karena saya nggak pulang-pulang ke sini lama gitu ya. Aduh, nggak balik-balik. Terus sama bapaknya anak saya juga nggak ketemu dan lain-lain. Akhirnya kita bikin lagu ini aja. Sama tim saya itu, yang kita bikin lagu mengenai long distance relationship, near or far gitu. Akhirnya
ya udah akhirnya jadilah lagu Near or Far. Ya, masih dengan beat yang cukup upbeat juga ya dari lagunya. Upbeat, agak mellow sedikit mengenai cinta, tapi ya karena itu memang genre musik saya seperti itu, kayaknya saya lebih cocok di situ. Oke, bicara soal karir di dunia hiburan, Kak Sarah ini juga kan nggak hanya menyanyi, sempat juga, bukan sempat, memang pernah memainkan film dan sinetron gitu. Kemungkinan di LA sendiri ada nggak sih rencana untuk terikat atau mungkin ikut dalam series ataupun film? Kan lagi banyak banget nih gitu series. Ada sih, ada planning untuk ke sana, tapi ya persiapan film dan lain-lain itu kan tidak semudah membalikan tangan, itu harus benar-benar dipikirin biayanya berapa, apalagi waktu itu kan masih pandemik ya. Pandemik, dan kita juga masih ada di apa sih namanya, situasi yang masih belum menentu gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Tapi memang ada planning untuk ke sana. Untuk di LA sana udah ada tawaran? Untuk bikin, jadi ada perusahaan juga gitu ya yang udah menawarkan saya untuk kerjasama di situ. Menawarkan saya untuk kerjasama, perusahaan independen juga. Independen itu. Tapi kan sekarang banyak streaming ya. Oh iya, betul. Banyak streaming seperti ya channel inilah, channel itulah dan lain sebagainya yang banyak menerima film-film gitu. Jadi kita yang penting kita bikin aja dulu gitu. Distribusinya ya nanti dipikirkan. Okay. Nah, kira-kira upcoming project nih, kisi-kisi lah ke penonton. Kira-kira ada nggak sih? Khususnya entah di LA ataupun nanti di Indonesia gitu. Untuk sementara waktu ini sih tim yang di LA dulu ya, mereka lagi mempersiapkan gitu. Apakah ini masih di musik atau? Bukan di musik, yang lain lagi gitu. Musik juga sih ada, tapi ntar dulu deh, saya istirahat dulu sebentar untuk musik. Karena ngejar waktu ini. Nah, ini kan mumpung lagi di Indonesia nih, Kak Sarah sendiri tuh sebetulnya ada urusan apa sih datang ke Indonesia? Atau karena kangen, atau kan biasanya juga kalau ke Indo setiap lebaran gitu, event-event momen, apa karena ini mau New Year di Indonesia? Kebetulan mau New Year di sini sama banyak urusan yang terbengkalai selama 3 tahun saya nggak pulang gitu ya, kayak urusan rumah, urusan lain-lain lah yang penting gitu. Jadi akhirnya kebetulan ada kakak yang di Prancis pulang ke sini, terus kakak yang di sana juga pulang ke sini. Akhirnya saya pikir ya udah saatnya semuanya harus balik juga ke sini gitu. Jadi ya sekalian ya. Sekalian. Oke. Nah, ini ada katanya nih akan setahun lagi di Amerika dan akan pulang ke Indonesia. Apakah seperti itu atau ada rencana? Planningnya seperti itu, tapi belum tahu. Kalau kita lihat nanti aja ke depannya. Oke, nanti kira-kira kalau misalkan setahun ke depan setelah pulang dari Amerika dan akhirnya memutuskan untuk menetap di Indonesia, apa yang akan dijalankan gitu? Saya orangnya spontanitas ya, spontanitas. Paling ya mengurusi rumah gitu ya, mungkin ada bisnis kecil-kecilan yang ingin saya lakukan, paling cuman itu aja. Kalau untuk dunia entertain, bolehlah jalan sekali-sekali gitu, tapi nggak yang mesti harus di situ terus gitu. Oke, bicara soal dunia hiburan, ini kan sudah lumayan lama tinggal di Amerika, dan ada nggak sih perbedaan dari dunia hiburan di Amerika kemudian dengan Indonesia seperti apa? Yang pasti ya berbeda dari segi bahasa dan lain-lain ya, waktu juga, tapi kalau menurut saya saat ini semuanya tuh apa-apa udah lebih mudah, jadi orang mau bikin apa aja gampang, tinggal di-upload ke media sosial. Iya, ke media sosial dan lain-lain, itu lebih mudah. Kalau dulu kan agak lebih sulit untuk orang tahu pekerjaan kita dan lain-lain. Tapi kalau sekarang kita punya media sendiri, platformnya di mana-mana, tinggal kita kontak orang atau nih contohnya gini, tinggal cek aja sosial media saya atau platform yang saya buat kayak gitu. Dan di belahan dunia manapun udah begitu.
karena ada internet dan teknologi. Sudah gitu. dengan kemajuan beda dengan dulu. Hanya bisa menyaksikan Sarah Azhari lewat televisi. Kerasnya dunia hiburan di Amerika seperti apa? Apakah sama seperti di sini yang dibilang persaingannya juga nggak ketat-ketat banget, tapi juga ada persaingannya gitu? Kalau di sana ya super ketat sih. Super ketat. Super ketat karena seluruh orang dari dunia manapun yang cantik-cantik, fisik. pinter, semuanya lah gitu ya, berbakat dan lain-lain itu maunya ke sana dan ada yang jadi, ada yang enggak gitu. Jatuh bangunnya seperti itu. Iya, struggle itu benar-benar kelihatan. Jadi memang keras di sana. Tapi kalau kitanya fokus dan ya kita bikin aja sesuatu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang kita upload something yang tadinya iseng-iseng tiba-tiba kan banyak view-nya gitu. Seperti itu kan, akhirnya ya kenapa enggak sih mencoba gitu. Kadang-kadang kan orang bilang, kamu bukan siapa-siapa atau gimana. Nggak apa-apa, karena sekarang ini semua orang tuh udah yang punya platform media sosial, orang yang bukan siapa-siapa bisa jadi siapa gitu. Jadi kenapa nggak mencoba gitu. Yang penting tetap berkarya ya, apapun itu. Benar. Oke, bicara soal platform media sosial nih, siapa sih yang nggak ngikutin Instagram Kak Sarah yang kemarin nih banyak banget tutorial masak gitu. Apakah itu dari resep sendiri atau lihat dari resep orang kemudian di mix gitu? Itu resep sendiri biasanya, resep atau sendiri. dapat dari temen. Kamu bisa nih makan ini. Pokoknya ada tim saya yang bilang, oke, kamu masak ini pastanya gini. Oh ya, bisa saya campur sama ini nggak? Oh bisa. Kata dia, oke. Akhirnya saya modifikasi sendiri, akhirnya jadi masakan resep itu gitu. Apakah ini akan dilanjutkan gitu? Apa emang hobi atau memang iseng aja? Hobi sih sebenarnya, hobi. Jadi gini. Dulu kan saya waktu di Indonesia kerja terus nggak pernah ada waktu masak dan lain-lain. Ada asisten rumah tangga juga yang membantu untuk masak. Akhirnya pas saya di sana itu resep-resep masakan yang ada di sosial media dan lain-lain itu sangat membantu gitu, membantu banget untuk kita lihat buat belajar. Akhirnya saya pikir-pikir di Indonesia kan, follower saya banyak orang Indonesia ya. Di Indonesia ini maunya kalau yang viral kayaknya harus yang seperti apa gitu. Saya tuh cuman saya ingin orang-orang melihat sesuatu yang positif aja untuk belajar. Bener nggak? Belajar apa ya yang bisa dipelajari, ya udah resep masakan. Siapa sih yang nggak suka makanan? Pasti kan orang melihat, oh ini makanannya enak nggak ya? Itu saya pribadi loh. Lihat kan ada juga video orang scroll gitu kan, oh ini kayaknya menarik gitu kan. Betul. Coba di remake. Saya pikir kenapa nggak bikin kayak gitu aja buat di-share ke orang-orang. Apalagi waktu itu kan saya mulai ketika ya masih pandemik juga, jadi kenapa enggak gitu. Iya, biar lebih bermanfaat waktu idling pandemi kemarin ya. Oke, sekarang kita akan bicara nih soal kehidupan personal Kak Sarah. Albany Ray sekarang sudah usia 22 tahun gitu. Ini ngeliat di Instagram tuh kayak kalau jalan tuh kayak kakak adik, ya nggak sih? Dan terlalu akrab banget gitu ya, terlepas dari emang kedekatan ibu dan anak gitu. Dari Kak Sarah, apa sih yang sebagai ibu, bagaimana cara mendidik Albany itu seperti apa? Ya sebagai ibu pada umumnya sih ada, saya bilang sama Albany, saya bukan teman kamu, tapi saya mama kamu, jadi harus ada rules yang diikutin gitu. Jadi walaupun kita akrab seperti teman, tapi ada rules yang tidak boleh dilanggar gitu, dilewati. Jadi ya pada umumnya orang tua seperti itu ya. Tapi saya berusaha untuk jadi teman juga buat Albany. Biar kita tuh bisa komunikasi, saling percaya gitu. Oke. Terakhir nih Kak, gimana sih kalau misalkan atau mungkin sudah pernah dipertanyakan sama Albany yang sekarang kan internet sudah mudah sekali untuk diakses. Kemudian Albany sempat nge-search gitu nama Kak Sarah yang sudah
bermunculan foto-foto seksi waktu Kak Sarah dulu main film dan lain-lain gitu. Itu ada nggak sih momen seperti itu? Sebenarnya Abani itu udah tahu dari dulu, dari kecil. Oke. Dari kecil dia udah tahu dan saya udah cukup terbuka sama dia untuk kasih tahu apa yang terjadi dan lain-lain sebagainya. Jadi dia tuh udah mengerti gitu, dan dia juga tahu dari orang juga, dari orang lain. Waktu dia di sini orang suka ada yang, mama kamu kan ada di TV begini. Itu temennya ya. Waktu pindah ke Amerika dia umurnya udah berapa tuh waktu itu? Umur 10 tahun. Jadi ya udah cukup ingat lah. Dia ingat sama kejadian-kejadian yang menimpa news dan lain-lain. Dia kan udah bisa baca. Waktu kecil juga udah tahu lah. Jadi dia udah nggak kaget lagi, dan nggak peduli juga gitu. Paling dia cuma ketawa kalau ada orang yang membahas soal itu dia cuma ketawa aja, atau apaan sih nih, nggak bakal diladenin juga sama dia. Paling dia bilang, lihat dia ada orang kayak gini ngomong sambil ketawa-ketawa malah. Jadi dia memang orangnya nggak, justru saya yang emosi sedikit, tapi dia nggak begitu. Dia orangnya santai aja. Orang itu juga udah masa lalu gitu kata Albani ya? Iya. Nah, selama 12 tahun tinggal di Amerika dan menjadi seorang ibu, pasti kan rewel banget nih kalau tagihan banyak dan kemudian belanjaan juga harus banyak yang dibeli setiap bulan gitu. Perekonomian di Amerika pastikan akan lebih banyak atau mungkin lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Itu gimana, Kak? Itu udah pasti karena mata uangnya kan lebih tinggi ya. Tapi kalau kita pinter-pinter berhemat, ya bisa lah ditahan-tahan gitu. Kalau misalnya di sini kan kita bisa makan dengan harga 20.000 udah cukup gitu untuk makan siang. Gimana kalau misalnya di sana? Bisa juga. Sebenarnya bisa juga. Enggak sih, nggak bisa sih sebenarnya. $2? Iya, makanan kaleng aja harganya nggak ada 5. yang harganya $1. Paling 2 ya? something. Dan itu harus dimasak dulu, kemudian tambahan lain terus ya? beli sayur apa. Tapi ada juga barang-barang yang discount. Di sana juga orang banyak yang smart shopping ya. Smart shopping itu kayak di grocery cari yang udah diskon itu banyak. Ada orang yang nggak malu untuk itu semua, padahal mereka uangnya banyak gitu. Mereka cari daging yang udah di diskon, itu masih fresh dagingnya, cuman harganya lebih murah aja, mungkin karena pengen ngabisin, tau nggak? Ya, atau pengen ngabisin. Bisa beli hal-hal yang seperti itu, bisa. Harganya lebih murah daripada harga yang tidak di diskon, gitu. Bisa secara smart shopping ya bisa hemat lah sedikit. Oke. Gitu. Tapi tetap kalau misalkan dibandingkan dengan kehidupan atau harga di Indonesia, jauh. Ya jauh ya. Tapi kadang-kadang makanan di sana sama makanan di sini kalau kita hitung-hitung sama aja. Harganya sama aja sih. Kayak sama makanan aja. yang tergantung ya, depend kayak makanan apa gitu yang kita beli. Kayak ini untuk masak atau beli? Beli. Kayak di restoran dan lain sebagainya. Kadang harganya juga harga komparasinya, mahalan di sini ya harganya daripada di sana gitu. Ada yang seperti itu. Oke, kalau Kak Sarah kan sering masak nih dibandingkan membeli makanan untuk setiap kali makan dan masak, itu lebih hemat mana di sana? Masak lebih hemat. Karena kita bisa masak banyak. Misalkan harganya berapa gitu dibanding kita beli di luar, apalagi setelah pandemik semua apa-apa tuh tutup, harganya juga lebih naik tinggi juga. Iya, yang dulu kita bisa dapat makanan harga kurang dari $10, makanan cepat saji ya, atau $10, sekarang udah nggak ada yang segitu. Semua harganya udah naik. Tergantung makanannya apa juga sih, tapi tetap aja naik. Tetap aja naik, entah itu $2, $1 atau berapa sen gitu, itu naik. Nah, di Amerika sendiri juga kan sedang mengalami resesi, bahkan sampai hari ini juga. Apakah ada impact yang dirasakan ke Kak Sarah, atau bagaimana Kak Sarah tinggal di sana ketika Amerika sedang resesi? Kayaknya sih di sana orang ya mau nggak mau ya terima apa adanya aja. Lagi pula di seluruh dunia manapun, entah itu di Eropa, di Indonesia juga, kan kena resesi juga semua pelan-pelan gitu. Kayak oke lah, ada imbasnya lah. Ada barang-barang yang menjadi mahal, ada juga yang nggak naik gitu, tapi pasti semuanya ada imbasnya. Jadi ya udah,
jalanin apa ada aja. Dan pinter-pinter berhemat ya. Pinter berhemat, betul. Nah, memang kita diwajibkan untuk berhemat, apalagi selain resesi yang sudah terjadi gitu. Nah, gimana caranya berhemat dengan lifestyle yang biasa dijalani, nongkrong di kafe, kemudian jajan ini jajan itu, apalagi kan untuk ibu-ibu dan wanita banyak umumnya skincare, makeup gitu. Kalau kafe itu penuh terus ya, kalau saya lihat tuh. Meskipun resesi? Iya, nggak peduli. Apalagi karena tempat-tempat hiburan udah mulai terbuka, anak-anak muda yang dulu nggak bisa keluar, yang umurnya udah 21 tahun pada pengen keluar semua, saya lihat, antrinya panjang. Antrinya panjang, kayaknya hampir sama di sini. Saya juga lihat fenomena tersebut di sini. Saya bilang, penuh banget nih tempat-tempat di sini sampai macet gitu. Didomisili ini dengan anak-anak muda ya? Betul, karena apa? Karena mereka nggak pernah keluar kan, selama 2 tahun ini mereka tuh pengen menikmati hidup gitu. Jadi mau nggak mau, biarpun harganya mahal, tetap aja mereka keluar karena mereka mau enjoy gitu. Kalau untuk gaya hidup lifestyle kan bisa dapat barang diskon. Balik lagi. Enaknya ya banyak diskon. Cari yang diskon, nggak apa-apa, nggak usah gengsi. Bener nggak usah gengsi. Kalau emang perlu, ya udah beli yang murah. Ngapain mesti beli yang mahal? Toh produknya juga yang kita butuhkan. Betul. Kalau punya barang yang bagus kan yang mahal ya udah itu satu udah cukup. Masa ya harus beli terus gitu. Ingat kata ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu, nggak cuma ibu-ibu, wanita semua ngincar diskon. Betul. Dahulu Sarah Azhari kerap diberitakan kontroversi hingga masuk pemberitaan hampir setiap hari. Cinta, karir, keluarga, hingga pencarian jati diri tak pelak membuat gusar hati. Pergi menuju Tanah Harapan menjadi pilihan jauh dari hingar-bingar dunia hiburan, menepi untuk sebuah perjalanan kehidupan. Waktu yang terus berjalan membuat Sarah Azhari semakin berpikir nyaman. Kedewasaan itu ia hadapi sebagai sebuah tantangan, yang akhirnya ia jalani dengan perjuangan. Kini, akankah Sarah Azhari kembali ke dunia hiburan tanah air yang sudah ia tinggalkan? Dan itu dia pembahasan menarik kami dengan Kak Sarah Azhari. Terima kasih sudah hadir. Selamat berlibur di Indonesia. Oh iya, ngomong tentang libur, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Natal buat yang merayakan dan juga selamat Tahun Baru 2023. Sampai jumpa di tahun depan. Bye.